Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih dan rahmat, untuk anugerah berkat yang daripada Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang lembut untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus tolonglah kami, ajar kami, kami mengerti dan kami bisa melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri. Kita katakan sama-sama bahwa Allah yang kusembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan aku percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Aku percaya Allah yang kusembah adalah Allah yang maha kuasa. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, 2 minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang pengaruh roh jahat dalam kehidupan manusia. Yang pertama, orang yang dirasuki roh jahat atau setan, dia tidak memiliki keinginan untuk dipulihkan kehidupannya. Roh jahat merusak kehidupannya. Roh jahat mengacaukan kehidupannya. Roh jahat menjauhkan dirinya dari Tuhan. Tetapi di dalam diri orang tersebut selalu ada keinginan untuk bertahan di dalam dosa. Bertahan dalam kehidupan yang tidak benar di hadapan Allah. Yang kedua, roh jahat merusak kehidupan pribadi seseorang. Ketika seseorang memberi celah bagi roh jahat untuk masuk ke dalam dirinya, maka roh jahat akan merusak kehidupannya. Seperti seseorang yang kerasukan setan di kota Gadara atau Gerasa. Dia memukuli dirinya dengan batu. Dia melukai dirinya dengan batu. Jadi roh jahat merusak kehidupan seseorang. Roh jahat merusak kesehatan seseorang. Dan roh jahat itu juga membawa seseorang untuk menjauh dari Tuhan. Ketika orang itu menjauh dari Tuhan, berarti dia dalam keadaan tersesat. Ketika dalam keadaan tersesat, dia bisa juga menjadi penyesat bagi orang-orang lain. Sebab roh jahat memakai orang yang tersesat untuk menyesatkan orang lain. Terpujilah Allah yang kita sembah. Kita yang hadir di tempat ini berada dalam penguasaan Tuhan. Kita berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita berada dalam kekuatan yang dari Tuhan. Sebab dengan kuatnya iman yang ada di dalam diri kita, roh jahat atau setan tidak akan bisa merasuki kehidupan kita. Merasuki artinya menguasai secara langsung seluruh aspek kehidupan kita, dan roh jahat itu tinggal di dalam diri kita. Ketika roh tinggal di dalam diri kita, ketika roh jahat atau setan tinggal di dalam diri kita, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengusir roh jahat dari dalam kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan
untuk mengusir roh jahat dari dalam kehidupannya. Sebab roh jahat memiliki kuasa dan berkuasa atas kehidupan orang yang dirasuki setan. Tidak akan ada satu pribadi yang bisa mengusir roh jahat. Tentu kita berkata, ada orang pintar yang bisa mengusir roh jahat. Roh jahat bisa diusir, tetapi orang pintar itu memasuki roh jahat yang lain ke dalam tubuh seseorang. Roh jahat diusir dan orang itu menjadi sembuh. Tetapi roh jahat yang lain datang dan menciptakan penyakit baru di dalam tubuh orang itu. Inilah tipu daya iblis dalam kehidupan manusia. Aku sembuh karena mantra-mantra. Aku sembuh karena minum air. Aku sembuh dengan berobat ke tempat yang tidak disetujui oleh Tuhan. Itu bukan sembuh. Karena roh yang satu diusir, roh yang lain dimasukkan dalam tubuh kita. Itulah tipu daya setan atau roh jahat. Roh jahat yang merasuki kehidupan manusia adalah roh jahat yang tidak mau melihat siapa yang dirasukinya. Setiap usia, orang yang sudah lanjut usia, orang tua, pemuda, remaja, anak kecil pun bisa dirasuki roh jahat. Mari kita perhatikan Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan 27. Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan 27. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat 14, jemaat ayat yang 15 dan seterusnya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang bersoal jawab dengan mereka. Tetapi pada waktu orang melihat Yesus, tercenanglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertak, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama dia mengalami ini? Jawabnya, sejak masih kecilnya. Seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi
jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika kau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang yang makin datang berkerumun, ia menegur orang itu dengan keras. Katanya, "Hai roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, roh jahat yang merasuki kehidupan manusia bukan hanya menjadikan manusia hidup menderita dengan berbagai penyakit. Jadi ada penyakit yang disebabkan oleh roh jahat, ada penyakit karena sebab-sebab alamiah yang lainnya. Di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, Yesus berhadapan dengan orang-orang yang kerasukan setan. Ada yang kerasukan setan, bisu, dan buta, tuli, berpenyakit ayan. Mereka tidak bisa menyembuhkan diri mereka sendiri. Ada seorang nenek-nenek yang dirasuki oleh setan, dan setan itu menyebabkan nenek ini tidak bisa berjalan. Karena ada roh jahat yang menguasai pada bagian punggung. Selama 18 tahun, roh jahat itu menguasai sang nenek ini. Roh jahat tidak hanya menjadikan manusia menderita tubuh jasmaninya, roh jahat juga membuat jiwa seseorang mengalami satu kerusakan. Orang bisa menjadi gila karena roh jahat. Seseorang bisa tiba-tiba menjadi gila, jiwanya terganggu karena dirasuki oleh roh jahat. Roh jahat bisa membunuh seseorang dalam waktu yang singkat. Di dalam kitab Wahyu pasal 9, di sana dikatakan tentang setan atau roh jahat. Dia atau mereka berkuasa membunuh manusia. Yang lebih anehnya lagi, manusia sudah tahu roh jahat bisa membunuh mereka. Mereka tahu roh jahat bisa menjadikan mereka menderita. Mereka tahu jiwa mereka bisa terganggu oleh roh jahat. Tetapi manusia lebih menyukai roh jahat itu menguasai kehidupan mereka. Roh jahat inilah yang menyebabkan kehidupan manusia di dalam dunia saling membunuh satu dengan yang lain. Saling merusak satu dengan yang lain. Saling merugikan satu dengan yang lain. Kejahatan terjadi di mana-mana pada saat ini. Kebenaran diputarbalikan. Itu karya roh jahat dalam kehidupan manusia. Seseorang yang dirasuk setan bisa dalam keadaan seperti biasa saja dalam kehidupan sehari-hari.
Ia tidak tergoncangkan tubuhnya. Ia tidak membanting tubuhnya. Dan tidak menjadi kejang-kejang. Dia dalam keadaan sehat. Tetapi jiwanya, rohnya dikuasai oleh setan atau roh jahat. Di dalam firman Tuhan dikatakan di sini ada seorang anak kecil yang dirasuki oleh roh jahat. Dapat kita bayangkan seorang anak kecil yang tidak memiliki pikiran tentang kehidupan sehari-hari. Seorang anak kecil yang seharusnya bertumbuh dalam kesehatan yang baik. Namun Alkitab katakan dia dirasuk setan. Seringkali kita mendengar seseorang yang baru melahirkan, kemudian membawa anaknya itu ke tempat ibadah yang lain. Ke tempat keramat, lalu anak itu dipakaikan gelang-gelang tertentu, warna merah. Dikasih minum air yang sudah dibacai mantra. Dipersembahkan kepada berhala. Itu adalah ikatan darah perjanjian dengan roh jahat. Tanpa disadari oleh orang tua bahwa dirinya sudah membuka celah bagi anaknya untuk roh jahat masuk dalam kehidupannya. Selama itu anak itu terus bertumbuh tanpa pengenalan akan Tuhan. Tanpa keselamatan yang daripada Tuhan. Roh jahat bisa tiba-tiba menyerang anak tersebut. Sebab itu tidak jarang. Mengapa kok anak saya menderita sejak usia kecil sampai remaja, pemuda, dan sampai dewasa. Hidupnya tidak pernah lepas dari penderitaan. Jiwanya terganggu. Terus diikuti oleh ketakutan. Itu karya roh jahat di dalam diri anak yang waktu dia kecil diserahkan kepada berhala. Dibacai-bacai mantra, disuruh minum air yang sudah dimantrai. Harus pakai kalung, harus pakai gelang dari kain-kain tertentu. Itu namanya orang tua yang secara tidak sadar sudah mengundang roh jahat masuk ke dalam diri anaknya yang masih kecil ini. Tetapi tidak jarang orang percaya juga melakukan hal tersebut. Ketika mempunyai anak, dia lebih percaya kepada hal benda, kepada yang bendawi. Anak itu supaya selamat dipakai gelang, dipakai kalung, dipakai macam-macam. Harus minum ini dan minum itu supaya selamat dan sehat. Saudara, tidak tahukah segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan itu berasal dari luar kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu bisa mengundang roh jahat bekerja dalam diri seseorang. Mengapa saya katakan sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan itu merupakan tipu daya setan untuk mengacaukan kehidupan seseorang. Jadi jelas Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Artinya jaga kehidupan ini. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah dengan iman yang terus bertumbuh. Supaya apa?
kehidupan kita dijaga, dilindungi oleh Dia. Darahnya, darah anak domba membasuh kehidupan kita. Sehingga tidak ada satu kekuatan musuh. Kalau di dalam Mazmur pasal 91, panah si api, panah api si jahat akan menembus kehidupan orang-orang atau manusia yang hidup di dalam bumi ini. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam pasal 9, Markus pasal 9 yang baru kita baca tadi, di sini dikatakan betapa menderitanya anak kecil itu. Roh sering membanting-bantingkan anak itu ke tanah. Roh jahat yang membuat mulut anak itu berbusa. Giginya berkertak dan tubuhnya menjadi kejam. Bahkan Alkitab mencatat orang tua anak ini berkata, ayat 22, seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi roh jahat yang merasuki kehidupan anak kecil ini sudah tinggal beberapa tahun lamanya, dan orang tua berkata, roh jahat sering membawa dia ke dalam api, mencampakkannya ke dalam api, mencampakkannya ke dalam air untuk membinasakannya. Roh jahat tidak menyayangi kita. Roh jahat tidak pernah mengasihi manusia. Karena dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setiap roh jahat yang merasuk ke kehidupan manusia, dia akan mencuri damai sejahtera. Mencuri segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia, supaya manusia menderita. Roh jahat yang merasuki kehidupan manusia, dia akan mencuri, membunuh. Berarti nyawa orang itu ada di tangan roh jahat. Roh jahat atau setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Artinya tidak ada keselamatan dalam diri orang yang dirasuk oleh roh jahat. Tidak ada keselamatan di dalam diri orang yang di dalam kehidupannya tidak ada Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi kita, orang yang percaya. Dan bagi setiap orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Rasul Petrus katakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan anak kecil yang dirasuk oleh setan. Dia bertumbuh menjadi anak yang remaja, tetapi sayang sekali ada roh jahat yang menguasai dirinya. Kadang-kala roh jahat menyerang anak tersebut, dan mereka berkata, roh jahat sedang bekerja. Ketika roh jahat tidak menyerang anak itu, mereka berkata, wah, roh jahat sudah pergi. Padahal roh jahat tidak akan meninggalkan orang yang dirasukinya. Sebab roh jahat akan menguasai orang tersebut sampai akhir hayat hidupnya. Seperti legion yang di dalam Markus pasal 5. Dia minta pindah kepada babi-babi. Tertulis ada 2000 ekor babi yang dimasuki oleh roh jahat atau legion. Dan babi itu menerjunkan diri ke jurang. Lalu 2000 ekor babi itu mati.
roh jahat keluar dari babi itu, dia mencari tempat yang lain. Seandainya terjadi pada saat ini, seorang peternak kehilangan 2000 ekor babi pada saat mau Imlek ini, betapa stresnya peternak itu. Bayangkan, 2000 ekor babi, dia udah ngitung cuan, nanti Imlek aku cuannya segini. Tiba-tiba babinya terjun ke jurang, mati semua. Aduh, kasihan juga. Padahal ada seorang aktivis mengatakan, kalau makan daging babi orang bisa lebih pintar. Benar, saudara. Dia katakan, orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus kok jadi bego katanya. Apa mungkin? Karena dia sudah tidak makan daging babi lagi. Saudara, ada seorang keponakan dan dengan apa? Kalau bahasa ini paman mungkin ya. Cing, gitu yang dipanggilnya. Cing, aku dengar kau akan ke Bali. Iya, hati-hati Cing. Di Bali banyak makanan yang dimasak atau diolah atau digoreng pakai minyak babi. Hati-hati, kita kan nggak boleh. Wah, terima kasih keponakanku, engkau sudah mengingatkan aku. Terus termeterai, aku tidak boleh makan segala bentuk makanan, masakan, daging yang digoreng oleh minyak babi. Sampai di Bali, dia cari makan. Sebelum dia membeli, dia tanya kepada pedagangnya, Pak, mata saya tertuju kepada David. Pak, apakah ini dimasak pakai minyak babi? Iya. Wah, aku nggak boleh. Yang ini enggak lah, nggak ini. Yang itu dimasak kayak daging babi juga. Terus dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk cari sayur, daging yang tidak digoreng atau dimasak pakai minyak babi. Rupanya hampir semuanya di Bali, ya. Di Bali kan mereka menyukai daging babi, ya. Hampir semuanya. Aduh, repot juga. Suatu ketika dia masuk ke sebuah restoran atau tempat makan, dia bertanya, Pak, ini dimasak atau digoreng pakai minyak babi? Oh enggak, saya goreng pakai minyak barko. Wah, si ini yang dipanggil paman itu cing gitu ya. Kalau orang Betawi panggil cing gitu ya. Si paman ini senang. Hore, aku menemukan makanan, aku menemukan daging yang digoreng oleh minyak barko. Digoreng memakai minyak barko. Aduh, enak sekali daging ini. Nambah lagi dia. Ternyata yang dimakan tuh daging babi, tapi digoreng pakai minyak barko. Jadi enak sekali Pak ya daging ini. Iya memang enak. Itu daging babi Pak. Daging babi. Lalu paman ini, ya dia udah masuk. Enak juga rasanya. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Bahwa roh jahat atau setan yang menguasai kehidupan anak kecil ini
ingin membinasakan anak tersebut. Dan firman Allah katakan bahwa orang tua ini tidak memiliki kesanggupan untuk mengusir roh jahat atau setan dari dalam tubuh anak ini. Orang tua sudah berupaya mengeluarkan segala kemampuannya untuk anak ini dibebaskan dari penguasaan roh jahat. Mungkin dia pernah pergi juga kepada guru-guru agama. Dia mungkin juga pernah pergi ke paranormal, tetapi tidak ada yang sanggup. Saudara, roh jahat mempunyai tingkatan. Ada yang tingkat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, roh jahat yang ada dalam diri anak ini mungkin tingkatnya tingkat 5. Diusir oleh dukun, diusir oleh orang pintar yang memiliki ilmu tingkat 1. Jadi tidak mungkin dia mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh anak ini. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, orang tua sudah berupaya tetapi anak tetap dirasuki oleh roh jahat. Dan firman Tuhan berkata bahwa orang tua itu membawa anaknya kepada murid-muridnya. Ayat 18 kita perhatikan. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertak, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Murid Yesus yang setiap hari dan setiap saat berada dekat Yesus tidak bisa mengusir roh jahat. Perhatikan ayat 19. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai generasi yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antaramu? Sampai kapan aku harus sabar kepada kamu? Bawalah anak itu kepadaku." Jadi murid-murid ini berupaya mengusir setan, roh jahat yang dalam tubuh anak ini, tetapi tidak mempunyai hasil yang baik. Tidak bisa mengusir setan. Yesus berkata, generasi yang tidak percaya. Artinya orang yang dekat dengan Yesus tidak menjamin orang itu menjadi orang yang percaya. Orang yang menyebut nama Yesus itu bukan merupakan jaminan bahwa dia percaya kepada Yesus. Di dalam Matius pasal 7, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku menyembuhkan orang demi namamu. Tetapi Yesus berkata, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Nama Yesus bisa dipakai, tetapi itu tidak merupakan jaminan orang percaya kepada Yesus. Di dalam Kisah Rasul pasal 19, ada seorang yang kerasukan setan. Kemudian ada anak dukun. Dukun ini bernama Skewa. Skewa dukun di Israel pada saat itu. Ada 7 orang anaknya yang mengusir roh jahat dari dalam diri seseorang. Anak dukun ini berkata mengusir setan dalam nama Yesus.
Tetapi orang yang kerasukan setan ini berkata, aku kenal Tuhan Yesus. Aku kenal Paulus. Tetapi aku tidak mengenal engkau. Lalu orang yang kerasukan setan itu menyerang 7 orang anak dukun ini. Yang menyebut nama Yesus. Tapi tidak beriman kepada Yesus. Jadi nama Yesus bisa dipakai. Tetapi iblis bisa tetap menyerang kehidupan orang yang dirasuk setan itu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi roh jahat yang merasuk ke kehidupan manusia. Maka roh jahat itu menguasai seluruh kehidupan manusia dan tinggal di dalam diri orang tersebut. Sampai kapan? Tidak ada batas waktunya roh jahat itu tinggal di dalam diri seseorang. Bahkan sampai nyawa orang itu melayang. Tetapi kita harus memperhatikan bahwa di dalam dunia yang gelap dan penuh kejahatan ini, Yohanes katakan bahwa dunia sedang dikuasai oleh roh jahat. Dunia berada dalam penguasaan roh jahat. Kalau manusia yang hidup pada zaman ini tidak memiliki iman, tidak memiliki kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka selama dia hidup di dalam dunia dikuasai oleh roh jahat. Diperintah oleh roh jahat dan kehidupannya akan dipengaruhi oleh roh jahat. Sampai akhir hayat kehidupannya. Saudara, kita perhatikan ayat 20. Ayat 19 tadi katakan Yesus berkata, bawalah anak itu kepadaku. Ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Jadi roh jahat, setan yang ada di dalam diri anak ini ketika melihat Yesus, roh itu mengguncang-guncangkan anak itu. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Jadi setan, roh jahat dengan segala kekuasaannya, dia tidak akan tahan berdiri di hadapan Yesus Kristus. Hanya Yesus yang ditakuti oleh roh jahat. Hanya Yesus yang tidak dapat dilawan oleh roh jahat. Sebab roh jahat adalah kawanan malaikat Allah yang jatuh dalam dosa. Roh jahat adalah kawanan-kawanan malaikat yang ikut memberontak bersama dengan setan. Mereka sepertinya memiliki kuasa, tetapi tidak maha kuasa. Mereka sepertinya memiliki kekuatan, kekuasaan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Tetapi firman Allah katakan, Yesus belum berbicara dengan anak itu. Roh jahat sudah gemetaran. Roh jahat sudah ketakutan. Di dalam Markus pasal 5. Kita perhatikan Markus pasal 5.
Markus pasal 5 ayat yang ke-6. Ini tentang orang gila yang di kota Gerasa. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, aku mohon jangan siksa aku." Jadi roh jahat, setan takut terhadap Yesus. Dan dia berkata, "Jangan siksa aku. Aku mohon kepadamu." Bagi manusia, dia bisa berbuat semaunya. Bagi manusia, dia bisa merusak kehidupan manusia. Bagi manusia, dia bisa membunuh manusia. Tetapi di hadapan Yesus, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di hadapan Yesus, dia lemah. Di hadapan Yesus, dia tidak memiliki kuasa apapun. Hanya Yesus yang bisa mengusir roh jahat dalam kehidupan seseorang. Hanya Yesus yang bisa mengusir roh jahat dalam kehidupan manusia. Sebab Yesus Allah yang Maha Kuasa. Yesus anak Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap nama di bumi ini tunduk kepada namanya. Sebab Yesus sudah ditinggikan, dipermuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sana dia memerintah dunia dan segala isinya. Dari sana dia memerintah kehidupan orang-orang percaya. Apapun yang diperbuat oleh manusia supaya bebas dari pengaruh roh jahat, bebas dari kerasukan, manusia tidak bisa melakukannya. Dan tidak akan berhasil. Tetapi hanya dengan perjumpaan dengan Yesus, roh jahat itu takut berhadapan dengan Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan ayat yang ke-25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menghadik roh jahat itu dengan keras. "Hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Dengan penuh wibawa dan kuasa, Yesus berkata, "Hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan keluar dari anak ini." Artinya, Yesus memiliki kuasa. Yesus memiliki wewenang untuk mengusir roh jahat, untuk mengusir setan dari anak kecil ini. Dan firman Allah katakan, ayat 26, "Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebat." Saudara, setan atau roh jahat yang ada di dalam diri anak itu keluar dari anak tersebut. Saudara, pada saat roh itu keluar, dikatakan anak itu kelihatan seperti orang mati. Artinya selama dia hidup, anak ini mempunyai kekuatan dari roh jahat.
Anak ini diberi kekuatan oleh roh jahat. Anak ini diberi kemampuan oleh roh jahat. Dan pada saat roh jahat keluar, anak itu seperti sudah mati. Jadi roh jahat bisa menguasai kehidupan manusia. Setan atau roh jahat bisa memberi kekuatan bagi manusia. Kekuatan alami di dalam diri manusia itu sudah dicabut oleh setan. Sebab itu dikatakan ketika roh jahat atau setan keluar dari tubuh anak ini, anak itu kelihatan seperti orang mati. Inilah proses yang roh jahat kerjakan dalam diri anak kecil ini. Segala sesuatu yang alamiah dia hancurkan, dia binasakan. Kekuasaannya, kekuatan roh jahat dimasukinya, dikuasainya anak itu oleh kekuasaan dan kekuatan roh jahat. Jadi perhatikan, seseorang yang tiba-tiba tampil menjadi orang yang kuat, orang yang hebat, bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Perhatikan. Bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar nalar. Bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Perhatikan orang itu. Tidak tertutup kemungkinan dia memuja kepada roh jahat atau setan. Tidak tertutup kemungkinan dia menyerahkan kehidupannya kepada setan dan dipakai oleh setan. Setan bisa melakukan mujizat. Setan bisa melakukan perkara besar. Setan bisa melakukan keajaiban. Tetapi segala sesuatunya akan hancur, akan musnah jika Yesus menghampirinya. Saudara, kebiasaan-kebiasaan lama dalam kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan kehidupan yang buruk, yang selalu kita pelihara dan kita tidak mau bertobat dari perbuatan yang buruk itu. Ingat, ada pengaruh setan yang sedang menguasai kehidupan kita. Apakah orang percaya bisa dipengaruhi oleh setan? Bisa. Ketika orang percaya itu membuka celah di dalam dirinya, membuka pintu sehingga setan bisa masuk di dalam kehidupannya. Rasul Paulus katakan, jika engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Jangan memberi kesempatan bagi iblis untuk menguasai kehidupanmu. Jadi kemarahan dalam kehidupan orang percaya yang bercokol dalam kehidupan orang percaya itu merupakan pintu atau celah di mana iblis bisa masuk dan menguasai kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, mari jangan suka marah berlebih-lebihan. Suami marah kepada istri bisa sampai berhari-hari, gak ngomong berhari-hari. Demikian juga istri kepada suami menyimpan kemarahan berhari-hari. Itu artinya mereka masing-masing memberi kesempatan bagi iblis untuk menguasainya. Orang tua yang marah kepada anaknya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berarti dia selalu memberi kesempatan bagi iblis untuk menguasai kehidupannya. Karena dia memelihara kemarahan itu.
Anak yang selalu marah kepada orang tuanya, berarti dia sedang membiarkan dirinya dikuasai oleh roh jahat. Jadi marahnya harus sedikit saja. Jangan sedikit-dikit marah. Bisa bedain nggak? Bisa ya? Jadi marahnya sedikit aja. Jangan sedikit-dikit marah. Saya suka marah. Apalagi sekarang di rumah saya suka banyak kucing. Ya, kucing udah naik ke mobil, garuk-garuk mobil. Cat mobil garuk-garuk. Kucing suka loncat. Kan di depan rumah saya ada fiberglass tuh. Loncat dari atas. Cebluk gitu. Fiberglassnya pada pecah lah. Saya bikin marah dia. Terus begitu buka pintu, saya mau keluar. Di kaset. Maaf kata. Udah banyak kotoran kucing lagi. Belum yang udah masuk ke dalam sendal saya lagi. Saya pakai, apa ini? Kurang ajar nih kucing nih. Saya marah sama kucing. Kemarin ada kucing di rumah. Saya langsung bawa air. Saya siram dia. Lari dia ke tetangga, ke rumah tetangga. Saya siram dia ke rumah tetangga. Saya marah sama kucing. Terus setelah saya siram, loh saya salah. Rumah tetangga disiram. Saking marahnya sama kucing ya. Tapi setelah itu ketemu kucing, halo kucing gitu ya. Tapi kucingnya sekarang takut sama saya. Kalau saya mau masuk ke dalam rumah, di sebelah rumah kan pelihara kucing tuh. Ngasih makan tiap saat. Jadi kucing betah di situ. Kalau ketemu yang pernah ngerusak fiberglass, yang pernah baret mobil, saya liatin di kucing. Kucing juga melotot sama saya. Kalau dia melotot terus, saya maju dah. Udah gitu, baru dia kabur. Nah, saudara, kalau marah sama kucing sih boleh aja ya. Tapi kalau marah sama sesama, janganlah ya. Karena kalau kita nggak marah sama kucing, masa kucing buang air besar, buang kotoran di rumah kita, di keset kita, baunya gimana? Masa kita biarin kucing ngerusak fiberglass yang di rumah? Masa kucing bikin acak-acak ke rumah dan lain-lain? Jadi itu yang merusak harus kita usir. Tapi jangan cerita sama tetangga ya. Nah, saudara yang ngasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi roh jahat bisa masuk dalam kehidupan kita ketika kita menyimpan kemarahan. Mari kita perhatikan Efesus pasal 4 ayat 26. Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kemarahan memberi kesempatan bagi iblis untuk menguasai kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi pada saat Yesus mengusir roh jahat itu, mengusir setan, maka setan itu pergi keluar dari anak tersebut. Jadi hanya Yesus dan hanya namanya
yang bisa mengusir setan. Suatu ketika ada seorang pemilik toko, dia bisnis dengan restoran lah, bukan restoran gitu ya. Kan sekarang banyak saingan gitu ya. Ya. Di bisnis dia laku jualannya. Setelah itu tetangga-tetangga pada ngiri. Lihat dia laku. Rame lah pokoknya. Kemudian beberapa waktu langganan berkurang. Yang datang ke tempat dia berkurang. Menjadi sepilah toko ini. Kemudian dia penasaran. Kenapa sih saya jadi nggak laku nih dagang? Lalu suatu ketika dia bertemu dengan langganan yang biasa dia masuk dan menikmati masakan di restoran tersebut. Lalu langganan ini berkata, "Bu, ibu kok sekarang udah lama gak jualan ya?" Katanya. Terus si ibu pemilik restoran ini berkata, "Enggak, saya tiap hari jualan kok. Tiap hari buka seperti biasa." Terus ada orang lain lagi berkata, "Ibu, sekarang udah gak jualan ya?" Ibu ini bilang, "Saya jualan tiap hari." Tapi mereka berkata, "Kalau saya lewat ke sini, toko ibu kok tertutup, ya? Toko ibu tidak terbuka, makanya saya ke tempat lain, makan di tempat lain." Ada banyak orang yang berbicara bahwa toko ibu ini tertutup, tidak buka. Kemudian dia baru sadar akan keberadaan bahwa persaingan dalam bisnis seringkali memakai kuasa kegelapan. Persaingan dalam bisnis seringkali memakai setan, memakai roh jahat untuk menjadikan saingannya hancur. Lalu dia konsultasi dengan seseorang yang kenal Yesus, yang beriman kepada Yesus Kristus. Berkonsultasi, akhirnya mereka memutuskan untuk berdoa dan berpuasa. Dan pada saat mereka bertindak sesuai dengan nama Yesus, ada seseorang yang mendapat penglihatan bahwa memang toko itu seperti ditutup oleh awan yang tebal. Sehingga orang biasa berkata, "Toko ini tutup, toko ini tutup, toko ini tutup." Ada awan tebal yang menutupi pintu dan gerai yang dibuka itu. Nah, setelah Yesus bekerja dan setelah Yesus diundang untuk menolong mereka, lalu awan tebal itu menghilang seketika. Dan baru langganan-langganannya itu kembali dan mereka berkata, "Oh, ibu sekarang sudah jualan lagi ya?" Jadi saudara, persaingan bisnis tidak sedikit memakai kuasa kegelapan atau setan untuk menjadikan bisnisnya laku, untuk menjadikan bisnis orang lain mengalami kehancuran. Itu bisa terjadi. Tetapi
apapun yang akan dikerjakan oleh roh jahat dalam kehidupan orang percaya, apapun yang sedang dikerjakan oleh roh jahat yang diarahkan kepada kita, kita bisa mengalami kemenangan. Berdasarkan apa? Nama Yesus Kristus. Kita bisa mengusir setan dalam nama Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang anak muda yang sering dibawa ke Gunung Kawi. Sudah lama dia ke Gunung Kawi. Tetapi ketika doa bersama, muncullah roh jahat dari Gunung Kawi itu. Dan dia dilepaskan dari ikatan roh jahat tersebut. Hanya nama Yesus yang bisa melindungi kita. Hanya nama Yesus yang bisa menghancurkan segala kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, ketika keadaan kita tidak normal, keadaan kita selalu menderita, tidak tertutup kemungkinan adanya roh jahat yang terus sedang menguasai kehidupan kita. Jangan takut, dimanapun kita berada, tetap beriman.